Ya, sesuai dengan judul kami masih isu karena belum tahu nih kapan akan terjadi ya kan. Betul, tapi kalaupun bisa ditanyakan ya, kalaupun bisa di reshuffle seharusnya kan karena mungkin kinerjanya. Evaluasi kinerja. Iya kan, atau mungkin nggak ada lah urusan-urusan dengan yang non kinerja seharusnya kan. Seharusnya. Dan nanti pun jika mungkin terjadi pasti berdasarkan evaluasi yang juga disampaikan gitu kan. Nah, ini kita harus dapatkan informasi-informasi dari orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Karena jejaring-jejaring narasumber kita pagi ini luar biasa loh ya kan, sampai ke dinding istana katanya. Waduh. Kita ingin mendengar juga bisik-bisik dinding istana seperti apa ya kan, biar ini tidak menjadi isu liar. Langsung saja. Di samping saya sudah ada Bang Hendri Satrio, pengamat politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak jadi Maria, sebelum Mbak Arif on air Fadil. udah telepon dinding di istana udah. Selamat pagi Pak Jokowi. Izin Pak Jokowi. Izin meneruskan apa yang Pak Jokowi sampaikan. Waduh, A1 berarti. Bang Hendra tidak sendirian. Tidak sendiri. Melalui sambungan Zoom juga sudah bersama kami ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial dari UPI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Karim. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Bang Ripi, Mbak Maria, Bung Hensat. Siap. Selamat pagi Prof. Aduh, sama-sama semangat pagi hari ini. Langsung saja, saya ingin mendengar nih dari yang sudah berbincang dengan dindingnya. Sama dinding ya. Dinding di mana saat ini? Gawat nih. Tapi kalau Anda melihat, meskipun isu reshuffle kemudian bergeming ya Bang, ya. Di satu sisi PDIP juga kemarin kita lihat Mas Jarod menyampaikan evaluasi terhadap Menteri Nasdem. Ada 2 di sana yang disampaikan. Anda melihat ini memang ada korelasinya atau tidak sih? Hanya kinerja, betul-betul evaluasi kinerja, atau memang ada hubungannya dengan 2024? Oh, kalau Presiden mau reshuffle nggak perlu alasan. Nggak perlu alasan ya? Nggak perlu. Iya. Kan kalau kata Profesor, ya kata Mbak Maria kan prerogatif. Cuma kan bahasa di rakyat itu, saya kan rakyat nih, terserah kan. Terserah aja. Jadi nggak perlu ada alasan, mau baper ke, mau kinerja ke, bebas gitu. Oke. Jadi artinya sebenarnya pertanyaannya adalah buat rakyat efeknya apa? Buat kita tuh efeknya apa kalau ada reshuffle sekarang? Apakah kemudian Pak Jokowi akan dicatat sejarah baik atau bagaimana? Kan sejarah itu nggak pernah mencatat keberhasilan menteri atau kegagalan menteri kan, nasional ya. Jadi yang selalu dicatat tuh keberhasilan presiden dan kegagalan presiden. Kenapa Anda pakai istilah sejarah baik? Loh iya, makanya kan semua presiden kan harusnya yang ini dicatat jadi sejarah baik kan. Betul. Nah, terus tapi kalau reshuffle kinerja menterinya kan bukan Emang berarti nggak baik kinerja gitu. apa? oh iya, makanya kan buruk. terserah presiden kan. Tapi kan kita bertanyanya ini mau ngapain lagi, mau buat apa untuk reshuffle gitu. Walaupun ya alasannya terserah gitu. Nah, makanya apakah ini melulu gara-gara misalnya ya, Nasdem kan ada di koalisi, terus kemudian kok tiba-tiba deklarasi Anies Baswedan. Itu kan pertanyaannya aja banyak. Apakah benar Anies Baswedan tuh antitesa Pak Jokowi? Apakah benar Pak Jokowi nggak suka dengan Anies Baswedan? Apa benar Pak Anies Baswedan akan mengusung stigma perubahan bukan keberlanjutan? Kan begitu banyak banget pertanyaannya, termasuk kalau Nasdem dalam koalisi, kapan dong anggota koalisi boleh mencalonkan presiden? Mengatur gitu nasib kan? mereka masing-masing. Iya, kapan boleh mengatur? Ya itu mengatur nasib masing-masing. Sekarang begini, misalnya ini 14 Februari 2024 ya. Misalnya lembaga survei kan quick count masuk kedai kopi tuh. Itu biasanya jam 18, jam 19 waktu Indonesia Barat. Itu kan sudah selesai tuh. Iya. Sudah selesai tuh, presiden elected versi lembaga survei udah ketahuan. Setelah sejak saat itu pun langsung berubah itu arah politik. Semua yang pengen jadi menuju menteri, proses ke sana kan butuh persiapan. Bener. Nah, ini kan nggak ada perjanjiannya bahwa satu kali koalisi sampai habis. Gitu kan nggak ada kan? Ya meskipun Nasdem sudah bilang kan komitmen sampai 2024. Setelahnya kami. Kecuali bila Pak Jokowi menyatakan tidak perlu Nasdem lagi. Ini saya panjangin nih. Waktu itu Surya Paloh begitu ngomongnya. Pernyataan itu dikutip dari Surya Paloh waktu itu. Nah, jadi balik lagi ke reshuffle tadi, selain terserah, ini kan semuanya jadi pertanyaan. Dan kemudian salah satu hal yang mengapa kita ada di sini, kenapa kemudian PDI Perjuangan ikut cawe-cawe gitu kan? Kenapa kemudian ikut keras juga? Apakah karena Pak Jarod dan Mas Anies punya sejarah sebelumnya gitu ya? Atau apalagi? Jadi sebenarnya misteri-misteri itu udah ada. Hanya memang kalau di sepak bola, gol cantik terjadi di injury time dan bisa saja diciptakan oleh pemain pengganti. Gitu kan? Kalau saya saran nih ke Pak Jokowi, kalau memang mau begitu,
hasil akhirnya adalah gol cantik, ganti semua menteri yang dari partai politik. Karena menteri-menteri dari partai politik ini pasti punya kegiatan politik nih nanti di 2023, 2024, ada yang mau Yang nyalek nggak partai lah. politik juga banyak kan. Betul. Ya, plus menteri-menteri yang memang sudah kelihatan hasrat untuk majunya di 2024. Meskipun Itu mau mending parpol. diganti aja semua, diganti dengan orang-orang baru yang nggak punya hasrat. Dampaknya untuk rakyat? Dampaknya untuk rakyat mungkin akan lebih baik Oke. daripada ngelihat semua menteri akrobat kan bersiap-siap Oke. nyalon, mendingan begitu sekalian aja. Ya. gitu. Usul Beresin semuanya. disampaikan dan kalau saya presiden saya terima itu usulnya. Tapi sayang Anda bukan presiden. Sayangnya saya bukan, masih jauh. Ya kan? Nah ini saya Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim Suryadi, dari aspek komunikasi politik, elok nggak sih seperti ini? Karena tadi saya mengutip pernyataan Henry Satrio. Kok isu ini jadi kayak dimainkan oleh para elit PDI Perjuangan nih, Prof? Jokowi itu presiden apa partai politik, Bang Rifi? Oh, oke, presiden partai politik. Oke. Ya, jadi menurut saya itu pertanyaan mendasar ya. Kalau Jokowi masih sebagai presiden, dia adalah kepala negara, dia adalah kepala pemerintahan dan bukan partai politik. Jadi tidak semestinya ikut campur dalam urusan pencapresan yang lebih detail. Sebagai kepala negara, ia adalah bapak dari semua anak. Bapak dari Maria, bapak dari Ripi, bapak dari Hendy Satrio, bapak dari Anies Baswedan, bapak dari Jarod Saiful Hidayat. Karena semua orang adalah anaknya, maka dia harus menjaga jarak yang sama. Yang kedua, Jokowi sebagai kepala pemerintahan, maaf nih Bapak Presiden, agar saya tidak dituduh dan menjadi cenayang politik dan itu bukan pekerjaan saya, lalu saya lacak, apa sebenarnya alasan seorang presiden mereshuffle kabinet? Misalnya ditemukanlah 119 negara tradisinya, di Amerika Latin misalnya, di Eropa. Jika itu kabinet presidensial, maka reshuffle kabinet itu hanya dilakukan untuk mengatasi expected shocks atau goncangan politik yang tiba-tiba. Pertanyaannya sekarang, goncangan politik apa yang sedang melanda Indonesia? Nggak ada. Lalu yang kedua, untuk menyesuaikan strategi pemerintahan terhadap perubahan keadaan politik dan kebijakan. Apa yang sekarang berubah? Gitu ya. Kalau kita kembalikan kepada tradisi bahwa reshuffle untuk kepentingan rakyat, sekarang kan yang dipikirin rakyat hanya soal RUU Cipta Kerja kan gitu. Lalu pertanyaannya, jika ingin dilakukan reshuffle, maka reshuffle ini pun harus menjadi bagian dari usaha untuk mengatasi kegentingan yang memaksa dalam bidang ekonomi gitu. Karena itu maka menurut saya, meskipun hak mengganti menteri ada pada tangan presiden, tapi penjelasan tentang reshuffle kali ini tidak memadai hanya dengan mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Karena jika ini dilakukan, dampaknya akan luas, terutama harus mempertimbangkan sensitivitas dunia usaha, sensitivitas bursa efek, dan lain-lain selain psikologi politik masyarakat. Jadi menurut saya, kalau ingin dilakukan reshuffle, lakukanlah. Tetapi yang harus dilakukan reshuffle menurut saya konkret saja. Kalau Bang Hensa tadi mengatakan motif gitu ya, motif kan sedang diuji di persidangan itu sekarang. Tapi menurut saya konkret saja usul saya, ganti semua menteri yang sudah memajang namanya di baliho calon presiden. Biar fokus. Jadi fokuslah presiden sebagai kepala pemerintahan yang tugasnya mengaransemen para menteri untuk fokus pada kerja sampai 2024 selesai. Jadi orang-orang yang sudah menunjukkan libido yang luar biasa untuk maju dalam capres, berikan kesempatan. Silakan. Jangankan Anies gitu ya. Jangankan ketua umum partai yang sudah masang baliho Henry mau nyalon, silakan gitu. Berikan kesempatan yang sama. Jamin semua kesempatan yang sama pada semua yang nyalon, kan begitu. Biar pemerintahan ini tetap berjalan gitu. Saya tahu presiden tidak akan steril dari motif untuk mengorangkan, mempresidenkan. Tapi itu jangan diumbar Pak Presiden. Ini adalah aurat bagi Bapak. Bapak punya hak, ya, Bapak punya kedudukan, Bapak punya kapasitas, tapi tak bagus diumbar. Bapak ingin siapa dan tidak ingin siapa. Karena aurat Bapak harus Bapak jaga dan disalurkan pada jalan yang benar. Oke, baik. Mungkin masih sebatas isu ya. Sebatas isu ya, tapi kayaknya analisa-analisa sudah cukup Kuat nih. kuat dan seru ya, gitu kan. Saya tadi tertarik loh, ini Hendy Satrio nih kalau mau nyalon silakan nyalon. Nyalon di mana?
Capsternya udah ada, capsternya. Tukang potongnya udah ada belum? Saya gini aja lah. Saya mencalonkan diri jadi calon wakil presiden aja. kita jeda dulu. Nanti kita lanjut kembali usai jeda bersama dengan Prof. Karim dan juga Bang Henry Satria. Sesaat lagi untuk Anda. Ini selama break seru banget nih kayaknya. Mulai dari seriusnya, bercanda juga dapat, ya kan? Kita mau juga keseruannya nih di layar. Prof. Karim Suryadi masih bergabung, Henry Satrio juga masih ada di studio. Saya ke Bang Henry lagi. Bang Henry, menarik loh yang disampaikan oleh Prof. Karim. Artinya begini, kalau kondisi real saat ini ya kan, memang ditanya ada masalah dengan unsur pengadaan kebutuhan masyarakat, domainnya ada di Kementerian Pertanian. Ya. Bicara soal lahan dan segala macam, ya mungkin LHK juga bisa masuk. Tapi ada yang lebih substansi kata Prof. Karim Suryadi, ekonomi secara global seperti itu. Dan juga guncangan politik. Ya pertanyaannya kok Nasdem lagi. Padahal menteri yang dari partai lain juga ada berkecimpung di kabinet tuh. Ya makanya kan alasannya kalau Nasdem lagi kan publik mengira-ngira nih. Ini apa? Ya berarti bukan karena apa? kinerja dong. Ya kan tapi nggak apa-apa kan tadi saya bilang. Nggak perlu alasan. Presiden mau reshuffle tuh nggak perlu alasan. Meskipun idealnya bukannya harusnya dari evaluasi. Harusnya kinerja kan, ntar begitu reshuffle ngomong karena kinerjanya nggak baik kan bisa juga kan. Iya. Maksudnya ya terserah presiden aja. Iya. Nah kalau kemudian sekarang dia presiden menghabisi Menteri Nasdem. Oke. Ini kan publik juga, waduh Pak Jokowi nih ternyata ada dua tuh minimal opininya. Yang pertama menzolimi Nasdem nih. Gitu. Nasdem terzolimi. Nasdem terzolimi gitu. Padahal boleh kan, aslinya boleh aja. Nggak ada urusan zolim-zoliman itu. Terus yang kedua, kok Pak Jokowi gitu sih? Manage by fear nih. Jadi kalau ada kawan politik yang punya agenda sendiri, dipecat atau disingkirkan, digeser gitu kan. Kan ini nggak bagus buat Pak Jokowi juga. Oh, dia persepsi publik seperti itu. Ya nanti kalau dia sudah tidak jadi presiden kan butuh kawan yang banyak kan sebetulnya kan. Jadi harusnya sekarang memperbanyak kawan. Nah balik lagi ke isu ini, makanya tadi Prof. Karim juga menyampaikan hal yang menarik. Ini pengalihan isu apa beneran sengaja sih gitu. Karena kan ada Perpu Ciptaker yang menurut saya itu justru lebih esensial tuh. Kenapa saya bilang esensial? Kalau ini Perpu nggak diributin, Ciptaker ini, saya khawatir akan keluar lagi Perpu-Perpu yang lain. Perpanjangan pemilu lah, pemilu geser lah, Dan segala siap-siap macam. lagi gitu. Partai Nasdem akan di kompor-komporin lagi begitu. Iya, nah begitu-begitu itu loh. Maksud saya, Perpu ini agak menyimpang sedikit ya. Perpu Ciptaker ini hal yang penting. Tapi gara-gara reshuffle ini, kita hari ini ngomonginnya tentang reshuffle tuh. Bukan ngomongin Ciptaker tuh. Padahal hal yang esensi kan Ciptaker. Nah, jadi kembali ke tentang reshuffle ini, lagi-lagi urgensinya emang nggak ada. Oke. Walaupun terserah ya, oke lah kita anggaplah kita ganti nih. Bang Henry, saya mengutip pernyataannya Jarod Saiful Hidayat waktu itu narasumber kita juga ya. Jadi karena beliau di mitranya Kementerian Pertanian, jadi banyak data yang disampaikan soal apa ya Iya termasuk pupuk lah kan. segala macam. Iya. Betul. Jadi memang Mas Jarod berdasarkan data kami sebagai Komisi 3. Iya, kalau mau begitu kan datanya demikian, mestinya dilawan sama Menteri Pertanian dengan data yang lain juga gitu. Misalnya instruksi Presiden memang begitu. Gitu. Gus Coy mengatakan ada kok penghargaan predikat positif dari Menteri Pertanian saat menjabat sebagai Menteri Pertanian seperti itu. Iya itu yang polemik kan waktu itu kan. Ya. Nah tapi maksud saya adalah saat ini sebetulnya kalau mau kemudian alasannya kinerja, nih pihak istana mulai mengumbar kinerja menteri nih. Dari semua menteri. Semuanya menteri. Rata. Sehingga publik tidak lagi menunjuk Pak Jokowi sebagai pemain penting dari sisi reshuffle ini, dari hal perasaan gitu. Jadi jangan sampai kemudian Pak Jokowi dianggapnya baperan, padahal memang kinerja nih. Tapi kan gini Vi, anggaplah jadilah ini reshuffle ya. Iya jadi. Okay. Jadi nih reshuffle. Berarti kan dia mulai kerja nih, menteri yang baru ini. Kan ada dua selalu pilihannya, diganti menteri yang baru atau ada Menko yang double kerjaannya. Biasanya kan begitu, gitu ya? At interim. Nah, terus kemudian kerja-kerjanya bagaimana? Kalau saya sih lebih baik Menko at interim daripada ambil menteri baru. Gitu. Karena apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu berapa bulan? Terlalu pendek. Ya, tapi memang katanya saya dengar juga untuk menyempurnakan kue politiknya Pak Jokowi, wamen ini akan diisi semua. Semua kementerian akan diisi wamen?
ada 5 lagi kalau Ada nggak sisa salah. terakhir ini? Ya, di sisa lagi diisi semua. Oke. Supaya tadi tuduhan baperan nggak ada kan. Jadi kalau hanya ada beberapa menteri, kemudian ditambah wamen, mungkin ada beberapa menteri juga yang dievaluasi gitu ya. Nah itu untuk menghindari tuduhan-tuduhan itu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, Pak Jokowi itu pernah bilang begini. Ini kalau tentang baperan ya, saya nggak ada urusannya sama capres-capresan. Oke. Jadi saya yakin kalau presiden nanti reshuffle, itu nggak ada kaitannya sama Anies Baswedan. Oke. Bisa saja kinerja. Oke. Ini saya belain lagi Pak Jokowi. Jadi saya agak muter nih ngomongnya. Ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya juga adalah Prof. Karim menyambung juga, kok nampaknya sekarang kalau kita lihat PDIP semakin menunjukkan apa ya, konfrontasinya terang-terangan gitu dengan Nasdem gitu. Nah ini secara komunikasi politik Anda melihat begini tidak sih? Dan juga elok tidak menuju 2024 di satu sisi memang Nasdem sudah deklarasi. Mas Jarod pun juga bilang, Nasdem ini kan tahu padahal Anies adalah antitesisnya Nah, itu Pak pernyataan Jokowi. Mas Jarod. Bahkan itu disampaikan langsung oleh Mas Jarod. Iya. Nah ini apa ya? Ini keanehan politik hari ini gitu ya. Tapi pertanyaan ini bagus gitu. Betul, Jokowi tidak perlu alasan karena alasan bisa dibuat-buat dan alasan itu kan tanpa batas gitu. Tapi yang mutlak adalah presiden dimanapun butuh wacana berupa kesatuan tutur. Pertanyaannya, kesatuan tutur apa yang hendak dibangun sehingga kalaupun reshuffle dilakukan itu masuk akal, tidak mengagetkan, tidak membingungkan, dan tidak mengundang polemik yang akhirnya berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi, stabilitas pasar, dan lain-lain gitu ya. Bahkan bagi saya, bagi Hensat, bagi orang-orang yang tidak punya kapasitas, dinilai tidak punya kepentingan untuk jadi menteri, itu kan akan bertanya. Sama misalnya ketika Ronaldo diganti oleh Ronaldinho, kan gitu nggak nyambung, nggak bisa gitu ya. Jadi diganti atau tidak diganti, kesatuan tutur ini penting agar pergantian ini berdampak baik atau setidak-tidaknya tidak menimbulkan dampak buruk, malah melemahkan Jokowi, melemahkan presiden, melemahkan partai politik. Nah celakanya kok datangnya dari PDIP, dari Jarod lagi gitu ya. Nah. Jarod ini kan tadi sudah dibilang oleh Hensat ada hubungan dengan Anies meskipun ditutup-tutupi gitu. Nah, ya rival politik. Pertanyaan sekarang, apakah Jokowi akan tunduk pada kehendaknya PDIP? Padahal Jokowi kan meskipun kader PDIP kan presiden. Dialah raja di raja yang mengendalikan kabinet ini. Ada pada dia gitu loh. Jadi menurut saya kalaupun PDIP punya kemauan yang kuat, ya nggak usah diumbar langsung lah. Kenapa tidak dijewer aja presidennya sekalian kan ganti. Aing ganti kan gitu ya kata persibnya. Kan tinggal ganti kan gitu. Tapi kalau diumbar gitu ya, malah menilai lagi. Pertanyaannya yang berhak menilai kinerja menteri siapa? Sebab meskipun misalnya dia mengatakan ini jelek, 1000 kali dia katakan menteri ini bagus, toh rakyat belum tentu dengar juga kok. Sebab ada orang yang harus menilai, ada orang yang harus mengatakan dia jelek, ada orang yang harus mengatakan dia baik gitu. Dan demokrasi tunduk pada institusi seperti itu, bukan preferensi orang per orang. Maaf ini perkataan yang sangat elementer begitu. Tetapi harus saya katakan sebab tidak menemukan hal yang paling rumit untuk mengatakan hal yang jelas-jelas dangkal ini gitu. Jadi itu menurut saya persoalannya sederhana gitu. Oke. Terakhir Prof, dari suara masyarakat, Anda masyarakat, ya kan? Meskipun Anda guru besar komunikasi politik begitu. Reshuffle dilanjutkan atau tidak? Menurut saya kalau mau lanjutkan. Tapi fokus pada pemurnian tugas kabinet yang tidak lain adalah pembantu presiden. Dan presiden fokus pada tugasnya sampai 2024, tidak mengurusi yang lain, tapi fokus pada kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas dia adalah melahirkan pemimpin baru. Dengan melahirkan pemimpin baru artinya menjaga pemilu ini berjalan secara adil dan beradab. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk maju begitu loh. Tugas presiden hanya itu. Bukan mengerem, bukan menggas seseorang untuk maju atau tidak maju. Tapi menciptakan kondisi menjadi bidang bagi lahirnya pemimpin yang mumpuni. Itu aja sih.
menjadi bidan Ya, aja, oke. bidan Oke. bagi lainnya. Mantap. Memang Benar. seru ya kalau dengar Gitu. suara-suara komen masyarakat itu ya. Iya. Coba masyarakat yang satu ini Yang satu ini bagaimana? gimana nih, Bang Hensat nih? Tadi kan sudah kita ulas macam-macam ya. Sekarang ada satu poin lagi yang dilihat kan. Ini Pak Jokowi ke Nasdem itu sebetulnya gimana sih? Waktu itu kan Nasdem banyak bantu Pak Jokowi ya. Ya. Sejak awal bahkan. Sejak awal. Terus kalau kemudian Nasdem mempersiapkan diri untuk mendorong satu calon di presiden untuk Mengenai nasib memenuhi dia juga kan Nah, keberlanjutan dia juga. betul. Dan ini kan cuma ritual 10 tahunan nih. Oke. Mendorong pemimpin baru kan. Ya. Kemudian diganti gara-gara itu, pasti masyarakat juga penilaian tersendiri Oke. pada Pak Jokowi. Jadi saya sih tetap dengan usulan tadi. Jadi kalau mau diganti, Wah. ganti semua yang ada preferensi mau ngegangguin atau sudah memikirkan 2024. Oke. Ya. Ada yang mau nyalek kah, ada yang mau nyapres, nyawapres, itu diganti aja Alasan semua. jelas. Alasannya jelas, supaya apa? Kabinet saya ingin fokus dan menghasilkan hal-hal baik luar biasa di 2024. Habis Baik. itu saya turun Baik. dengan lega dan dengan kepala tegak gitu kan Dan asik. dengan teman yang semakin banyak lagi. Teman yang semakin Nah, banyak itu itu dia. penting Luar tuh, biasa. teman yang Luar banyak. biasa. Baik. Oke. Terima kasih suara masyarakat yang ini ada suara masyarakat Terima kasih yang itu. suara masyarakat Hensat dan juga suara masyarakat Prof Karim. Sehat selalu Prof Sehat Karim dan selalu juga untuk Bang kalian Hensat. berdua, Anda berdua. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih, Prof. Karena kami masih Ya, sama-sama. ingin mendengarkan Oke. juga suara masyarakat yang lain ya.